Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ahdina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Halaman 218. Gambar bawah. Masih membahas tentang Asmaul Husna al-Hafiz. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pemeliharaan Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala menguji kita dengan sebab. Artinya segala sesuatu kadang melepas daripada al-hafiznya Allah, karena Allah maha mengetahui pada segala sesuatu. Tetapi Allah Ta'ala juga menguji kita dengan adanya sebab, supaya kadang menyalahkan Tuhan, ya. Supaya kadang menyalahkan Tuhan apabila ada musababnya yang ada baik misalnya, atau musababnya yang ada kita sukai. Kenapa jadi sakit perut? Oh, mungkin sebabnya makan sambal misalnya. Kalau tiba-tiba sakit perut, itu cuma hanya mengucapkan Allah, komentar pulang, kenapa ya Allah tiba-tiba aku sakit perut? Itu komentari Tuhan sebenarnya. Jadi Allah buat sebab supaya kita menyalahkan diri kita sendiri, tidak menyalahkan Tuhan. Itu ujian namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara itu ada sebabnya, yang terkadang nampak terlihat dan juga terkadang tidak terlihat. Tidak terlihat sebabnya, seperti rumput yang tumbuh subur, walaupun tidak dipelihara tetap tumbuh. Namun suburnya rumput ada sebabnya. Setiap hari kami menyiram rumput yang di lapangan kita hijau, terus juga rumput yang di luar saja ada suah disiram, layu kan. Tapi kalau rumput ada suah disiram, subur terus, hanya seminggu nafas tumbuh ulang, subur banget. Ada sebabnya, cuma kita tidak tahu kenapa jadi subur. Atau kita hendak melihara rumput, kita hendak dibaik pakai apa? Pakai pot karena, nah pelihara rumput layu tuh. Tapi kalau dibiarkannya rumput tidak pernah subur. Setiap makhluk sekecil apapun ada malaikat yang diwakilkan Allah Ta'ala untuk memeliharanya. Nah, contoh kayak kita dulu kan ada telinga, malaikat yang menjaga telinga, menjaga lubang telinga, lubang hidung, segala lubang-lubangnya. Karena dari malaikat yang menjaga, masukkan semut, ya kan, masukkan macam-macam. Namun kita harus melaksanakan sebab-sebab, maksudnya sebab itu agar segala sesuatu terpelihara. Itu usaha ikhtiar sebenarnya. Harus ada sebab-sebabnya agar segala sesuatu itu terpelihara. Tetapi tidak boleh terberpegang dengan asbab itu. Kenapa tanaman itu subur? Misalnya karena aku siram. Nah, siraman itu menjadi asbab, jadi sebab di antara asbab-asbab. Tapi bukan berpegang dengan karena siraman itulah tanaman jadi subur. Atau misalnya kenapa jadi mengetahui, kenapa jadi alim, karena belajar. Nah, belajar itu menjadi sebab di antara asbab. Tapi bukan mesti karena belajar bisa jadi alim. Jangan berpegang dengan sebab. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu terpelihara karena apa? Karena hafaznya Allah Ta'ala.
karena Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Hafiz atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam manaqibnya Syekh Abdul Wahab Asy'ari, seorang aulia, seorang wali besar, beliau punya anak bernama Abdurrahman, namun sangat nakal dan malas belajar. Biasalah buat guru ini banyak anak-anak macam-macam. Di kawan kami hari di Banjar, anak tua guru besar berapa ya? Pemakai narkoba, pengawasan, anak tua guru besar. Sudah beberapa orang ulama beliau serahi untuk mendidik dan memelihara Abdurrahman, tetapi Abdurrahman ini kada berubah. Mau dididik sudah oleh guru-guru yang lain karena mau berubah juga. Akhirnya Syekh Abdul Wahab dibukakan Allah Ta'ala. Beliau berpikir, kenapa aku menyerahkan pemeliharaanku kepada manusia, kenapa tidak kepada Allah? Walaupun aku yang memelihara pada zahirnya, tetapi pemeliharaan sebenarnya kuserahkan kepada Allah. Akhirnya Abdurrahman dibawa pulang. Setiap malam Syekh berdoa meminta kepada Allah Ta'ala Al-Hafiz agar terpelihara dari kejahatan dan kejahatan orang yang jahat. Abdurrahman akhirnya berubah total dengan sebabnya tadi apa? Doa. Dengan sebab doa beliau, bukan dengan sebab didikan. Bertahun-tahun dididik, kada masih ini, kada mau, kada ampe nakal. Sekali dengan sebab doa, ampe nakal. Ya barangkali dengan beliau merasa dengan didik beliau berpegang dengan didikan beliau, atau beliau berpegang dengan orang-orang yang mendidik anak beliau. Nah itu anaknya. Akhirnya dengan doa itulah menjadi sebab baik anaknya beliau. Abdurrahman akhirnya berubah total. Dia menjadi orang yang rajin belajar dan taat, dan beliau pun menjadi seorang wali Allah. Karena Abbas itu wali, anak jadi wali juga. Barulah Syekh Abdul Wahab sadar bahwa yang benar itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, kemudian baru kepada makhluk yang kedua. Serahkan dulu kepada Allah karena Allah bernama Al-Hafiz. Hanya serahkan kepada manusia. Ya orang memudahkan anak kan serahkan dulu kepada Allah, mudahan anak punya amti nakal. Mengatakan yang nakal untuk belajar lagi. Nakalnya untuk sisa-sisanya itu untuk sekolah sini kada dulu, sini kada terima. Kok saya untuk aku kita itu sudah memandang pas saya untuk akhirnya anak kan jadi apa-apa. Banyak kejadian yang itu. Pondok itu pilihan pertama, pilihan utama, bukan pilihan terakhir. Dan terakhir kada diterima hanya pondok. Insya Allah kada menjadi apa-apa. Seandainya jadi pun ya seadanya doang. Berarti orang tua yang salah. Niatnya kada baik, niatnya kada mengutamakan agama. Apabila kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala yang maha memelihara, maka akan timbul satu akhlak yang mulia. Artinya kita berusaha harus bisa memelihara anggota tubuh, hati dan agama dari beberapa hal. Pertama, memelihara diri dari kekuasaan marah. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh marah, oleh amarah, agar terpelihara diri, hati dan agama. Karena dengan sebab marah, diri rusak, hati rusak, dan sembahyang pun tidak menjalankan ibadah pun rusak. Itu mengarahnya agama. Sembahyang rusak, zikirnya rusak, menuntut ilmu rusak, ibadah pun rusak. Artinya agamanya bakal rusak dengan sebab sebutin darai marah. Terkadang orang yang marah bisa lupa diri sehingga hatinya rusak dan agama pun hilang. Orang yang dikuasai marah, tindakannya tidak terkontrol dan hatinya dikuasai oleh syaitan, maka agamanya pun ikut rusak. Yang kedua, memelihara diri dari cakaran syahwat, terbelenggu oleh syahwat. Terbitnya segala kejahatan dan kerusakan adalah dari syahwat perut.
Ini kebanyakan pokok daripada kerusakan dan kejahatan ialah syahwat perut, dan dari syahwat perut timbul syahwat farj. Kita tidak mau langsung ke farj, ke kemaluan perut dulu, hanya ke kemaluan. Artinya kamu sudah lapar, kira-kira maulah memikirkan syahwat farj, mau kan? Pikirkan farj belum, sudah nyaman, rokok ada, kenyang sudah, hanya pikirannya memenuhi syahwat farj. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga adalah karena syahwat. Syahwat apa? Syahwat perut, penasaran dengan buah kuldi. Mengapa orang mau korupsi atau mencuri? Karena ia dicakar oleh syahwat. Yang ketiga, memelihara diri, hati dan agama dari tipu daya nafsu. Nafsu bisa memperalat agama demi mencapai kepentingannya. Nafsu dengan tipu dayanya apabila bisa menyuruh kita beribadah dan beramal sosial. Itu tipu daya, di antara tipu daya nafsu, menyuruh ibadah tapi tidak ikhlas, menyuruh semangat ibadah ujung-ujungnya putus asa. Itu tipu daya nafsu, terlalu bersemangat. Seorang yang sosial, yang suka menyumbangkan hartanya, namun apabila orang tua atau keluarga dekatnya yang berhajat, dia pemalas. Banyak tuh untuk kawan, untuk orang lain, supaya ia terkenal dermawan, berbagi-bagi. Tapi untuk keluarganya seorang dan sanatnya seorang, pemalas. Banyak kejadian-kejadian gitu. Bantu majelis orang semangat, bantu majelis dan sana kan semangat. Banyak, ada sedikit yang kayak gitu tuh. Orang lain dibantu ya karena ada kepentingan macam-macam lah. Kepentingan dari nafsu supaya dipuji. Berarti ia sudah tertipu oleh nafsu. Yang keempat, memelihara diri dari perdaya syaitan. Yang paling sering kita terperdaya adalah suka menunda-nunda beramal dan bertaubat. Ini disuruh sembahyang taubat itu setiap hari, setiap malam disuruh sembahyang taubat. Taubatnya kan sudah setiap saat. Sembahyangnya paling gak sehari sekali, jadi ya sembahyang taubat. Setiap kita ada keinginan menjadi orang baik, tetapi ada yang menunggu setelah umur 40 tahun atau setelah berhaji dan lain-lainnya. Ada orang yang berubah kiranya pas umur 40 tahun. Ada yang sudah berhaji dipanggil orang Pak Haji, hanya mau berubah gimana itu. Jika ada kritik hati untuk berbuat baik, cepatlah laksanakan. Jangan sampai ditunda. Jika kita sering menunda, kritik hati itu bisa tidak akan datang lagi. Jadi itu sudah ada sedikit muncul kritik hati, kehendak hati untuk beramal, ditunda, dan bila-bilanya kada tahu lagi bila munculnya. Seandainya muncul pun takutnya muncul atas dasar nafsu. Namun begini, misalnya kita isi doa hafal 10 doa hafal misalnya, kan masing-masing minta sembahyang itu mungkin kita lain-lain baca doanya, doa masing-masing. Artinya kita isi doa 10 macam yang hafal tadi. Sembahyang zuhur, misalnya sembahyang zuhur ada dua doa yang kita baca. Kita asar pun ada dua doa yang kita baca. Berarti kan lain-lain setiap 5 waktu sembahyang. Tergantung kritik hati. Yang mana kritik hati ini disuruh membaca doa yang mana itu yang dibaca, jangan doa yang lain. Itu guru kami ngajarkan kayak itu. Kalau mau langsung istilah berencana, akan membaca ini, imbas sembahyang akan membaca ini. Berarti kan ada keperluan, ada keinginan. Memang timbulnya dari nafsu. Perencanaan itu karena nafsu. Perencanaan hendak berbuat ini, hendak baca doa ini. Makanya baca aja doa, apa timbul kritik hati, berarti Allah sudah mempersiapkan pengabulannya. Penghafal ini banyak-banyak doa-doa. Apabila kritik hati untuk berbuat baik tidak datang lagi, maka itu pertanda su'ul khatimah. Alhamdulillah.
ciri-ciri su'ul khatimah. Ada terpikir untuk berbuat baik, tapi terjadi itu ciri-ciri orang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Bukan kasih non gina. Dengan memelihara diri dari yang 4 macam ini, maka diri kita akan selamat, hati menjadi baik, dan agama terpelihara. Apabila agama dan hati terpelihara, maka segala macam amalan yang baik-baik mudah mengerjakannya. Sebaliknya, jika tidak bisa memelihara yang 4 ini, hatinya condong kepada kejahatan, dan apabila hati condong kepada kejahatan, agama pun akan rusak. Ujung-ujungnya kada sembahyang lagi, ujung-ujungnya ada beramal ibadah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Marifat kepada Allah, mengenal nama Allah al-Muqit. Wallahu a'lam.